Dan untuk mengetahui lebih lanjut soal Board of Peace dan juga bagaimana peran Indonesia dalam badan internasional tersebut, bergabung dengan kami siang hari ini ada Agung Nuri Joyo, dosen hubungan internasional Universitas Indonesia. Pak Agung, selamat siang. Selamat siang, Mbak Tiffany. Yang pasti yang pertama saya akan meminta tanggapan Anda Pak Agung terkait dengan pembentukan Dewan Perdamaian Dunia atau Board of Peace oleh Presiden Donald Trump. Bagaimana Anda melihat Board of Peace itu sendiri? Apakah beberapa pihak kekhawatirannya terkait dengan bagaimana kemudian aturan atau juga supremasi hukum internasional, kemudian apakah ini akan membenturkan legitimasi dari PBB itu sendiri, Pak Agung? Oke, pertama saya melihat keberadaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian ini sebenarnya yang dalam piagamnya sebenarnya kalau kita baca menyebut dirinya sebagai organisasi internasional ya dan jawaban atas lemahnya PBB. Dan sebenarnya saya melihat ini sebagai salah satu arsitektur alternatif perdamaian ala Amerika Serikat yang memiliki niat awal khususnya untuk Gaza yang nanti kemudian hari kemungkinan besar akan diperluas karena kalau kita lihat baca piagamnya dia tidak menspesifikkan terhadap kasus Gaza sebenarnya. Tapi untuk sebagai laboratorium awal sayangnya adalah harus dilakukan terhadap Gaza dan ada beberapa peran yang tadi sebenarnya sudah disampaikan, ada isu stabilisasi, tentang pemerintahan transisi, rekonstruksi dan ekonomi seperti itu. Nah, meski memang ini memang kalau beberapa melihat bahwa ini masih terkait dengan resolusi DKPBP 2803 ya, tapi sebenarnya melihat Board of Peace ini atau Dewan Perdamaian ini sebenarnya adalah bukan mandat langsung dari PBB. Makanya kemudian wajar munculnya beberapa resistensi dari beberapa negara-negara Eropa seperti itu. Dan yang kedua sebenarnya tidak bisa dipungkiri sebenarnya saya melihat bahwa keberadaan Board of Peace ini sebenarnya adalah instrumen dari politik luar negeri Amerika Serikat yang kemudian dilandasi ketidakpercayaan Amerika Serikat terhadap institusi PBB dan juga dari Donald Trump sendiri secara individual memiliki keyakinan terkait dengan Make America Great Again gitu ya. Dan kesan kemudian muncul sebagai kompetitor PBB, saya pikir itu sesuatu hal yang akan sangat lumrah kemudian muncul. Tapi kemudian kan yang menjadi ruang diplomasi sebenarnya bagi Indonesia dan beberapa negara-negara Muslim, ini sebenarnya alasan yang tidak bisa apple to apple juga. Karena memang kita melihatnya bahwa ada ruang bagaimanapun juga lemahnya keberadaan PBB hari ini tidak kemudian akhirnya kita tinggal diam gitu ya. Ketika ada ruang seperti ini sebenarnya ruang diplomasi yang bisa dimanfaatkan secara lebih optimal. Dan memang kekhawatiran juga yang kedua memang terhadap brand Board of Peace ini juga selain masalah kompetitor sebagai PBB, juga sebenarnya adalah kontrol yang sangat besar sebenarnya dari Amerika Serikat, Iya. termasuk juga dari Donald Trump. Sehingga kan kekhawatirannya adalah ini seperti halnya dulu kalau zaman tahun 1800-an ada namanya Scramble for Africa gitu yang digagas oleh Otto von Bismarck dan terlebih juga siapa yang bisa menjadi permanen member dia harus membayar sekian besar uang nominal. Artinya kan sebenarnya yang jadi kekhawatiran adalah jangan-jangan siapa yang bisa menentukan dan melihat perdamaian dia adalah orang yang memang memiliki donatur paling besar. Iya. Sehingga ini klubnya klub eksekutif seperti itu. Nah, ini sebenarnya akhirnya harus menjadi ruang diplomasi buat Indonesia ketika sudah berinisiatif secara sadar untuk kemudian masuk dalam Board of Peace. Oke, kekhawatiran itu mungkin cukup wajar atau lumrah karena Presiden Donald Trump hadir di Board of Peace tidak hanya sebagai perwakilan Amerika Serikat, tapi juga ketua, bahkan ada batas waktu yang tidak bisa ditentukan terkait dengan penunjukannya. Oke, Pak Agung, terkait dengan tugas pertama atau tugas utama dari arsitektur tadi yang Anda sebutkan, arsitektur perdamaian Amerika Donald Trump ini, yaitu rekonstruksi jalur Gaza. Seberapa konkret Anda melihat ini akan terrealisasi? Ya, yang menjadi kritik besar terhadap keberadaan Board of Peace sebenarnya adalah ketiadaan Palestina. Palestina hanya ditempatkan dalam instrumen teknis administrasi. Ya, jadi kalau kemudian ya kemarin juga kan Jared Kushner sudah mempresentasikan master plan Gaza seperti apa. Ya. Yang jadi pertanyaan besar adalah solusi senantiasa lahir dari luar, bukan dari dalam. Nah, ini sebenarnya nanti kenapa tadi saya singgung di poin pertama perihal masalah diplomasi Indonesia, ini kemudian harus didorong. Kita harus punya agenda setting di dalam ini. Kalau kemudian ada niat baik keberadaan Board of Peace untuk dalam konteks rekonsiliasi, rehabilitasi Gaza, transisi Gaza, kita harus melihatnya dalam sebuah kacamata yang sebagai pembawa aspirasi dari orang-orang Palestina. Yang penting adalah negara-negara Muslim yang kemudian sudah berinisiatif untuk bergabung dalam Board of Peace
itu tidak hanya dalam konteks solidaritas, tapi memperjuangkan keadilan tersebut. Sehingga memang apa yang diharapkan dalam konteks solusi dua negara, keinginan untuk menciptakan perdamaian abadi, menciptakan perdamaian yang sifatnya lebih langgeng, tentu kemudian ini harus kemudian dibawa. Tentu dengan garis paling besarnya adalah, garis bawah paling besarnya adalah sesuai dengan kehendak dan keinginan juga dari masyarakat Gaza, Palestina. Mhm. Dan ironisnya memang kan sekarang kita lihat hari ini adalah yang tadi saya sempat singgung, solusinya senantiasa lahir dari luar. Jared Kushner mempresentasikan terkait Master Plan of Gaza, yang jadi pertanyaan apakah itu benar-benar keinginan dari masyarakat Gaza untuk terciptanya perdamaian Iya. yang abadi? Jangan-jangan itu hanya keinginan dari kekuatan eksternal untuk melihat Gaza versi kekuatan eksternal khususnya Amerika Serikat. Oke, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace, Pak Agung, apakah ini kemudian menjadi peluang perdamaian di jalur Gaza dan juga memperjuangkan keadilan Palestina yang mungkin salah satu negara yang juga paling vokal dalam memperjuangkan kemerdekaan di Gaza selama ini adalah Indonesia di sana? Ya, ya. Nah, ini menjadi satu poin yang menarik ya. Artinya Indonesia ketika bicara tentang isu Palestina tidak hanya berbicara di luar, tapi ada sebuah intensi untuk joining the stream. Mhm. Ada intensi yang begitu kuat bahwa kita tidak hanya ketika kita aktif dalam di OKI, di PBB, tapi ada sesuatu kita tetap memanfaatkan ruang-ruang yang lebih masif seperti itu dan berdampak tentunya. Artinya ini sebenarnya satu sinyalemen yang positif meskipun tadi banyak kritik dan banyak lubang ketika memaknai Board of Peace, tapi kemudian kita tidak kemudian harus tinggal diam dan Ya. ketika kita ada berada di dalam sebenarnya kita harus memainkan tadi kita harus punya agenda setting itu cerita paling penting yang kemudian harus dibawa di Indonesia kita harus punya agenda setting kalau Pak Sugiono kemudian ketika dalam pernyataan persnya menyebutkan poin bahwa fokus Indonesia adalah kemerdekaan dan perdamaian Palestina Iya. tentu hal itu harus terimplementasi dalam bentuk ya agenda settingnya mau seperti apa. Nah, misalkan dalam konteks ini adalah memang kita menjadi suara yang paling kuat bersama negara-negara Muslim yang lain, Turki, Qatar, Yordania, untuk membawa suara orang-orang Palestina itu seperti apa diinginkan seperti itu. Karena dalam Board of Peace, Donald Trump menawarkan seorang penjahat perang yang bernama Benjamin Netanyahu untuk masuk ke Board of Peace sebagai bagian Board of Peace, tapi tidak ada representasi dari Palestina. Palestina tadi saya singgung hanya menempati posisi sebagai bagian dari hal sifatnya administrasi dan teknis, Hmm. sehingga memang ini yang harus diperhatikan juga oleh Indonesia. Aktivasi ke arah kemerdekaan itu harus nantiasa hidup. Yang diperjuangkan adalah keadilan Palestina, keamanan Palestina, dan tentu dalam konteksnya adalah persatuan Palestina. Oke, bagaimana dan Indonesia bisa memanfaatkan keikutsertaannya dalam Board of Peace ini, Pak Agung, dengan menggandeng negara-negara lain juga ikut bisa membantu bersuara untuk mencapai gagasan utama dari Board of Peace itu sendiri. Apa yang paling Ya, konkret bisa dalam dilakukan? dalam dunia yang uncertainty hari ini, kepastiannya hanyalah ketidakpastian itu sendiri ya, Mbak. Iya. Nah, jadi sesuatu hal dan menanggapi hal tersebut sebenarnya adalah dan Donald Trump ini punya karakter yang saya lihat sangat transaksional, ya. Mhm. Narsistik iya, tapi transaksional juga, ya. Artinya, negeri-negeri muslim ini juga sebenarnya harus, mengurangi interdependensi atau ketergantungan terhadap, terhadap, terhadap Amerika Serikat sebenarnya di situ. Nah, di sini sebenarnya akhirnya memang, pertemuan yang sifatnya lebih rutin, konsolidasi yang lebih kuat antara negeri-negeri muslim yang mereka sama-sama bagian dari, Board of Peace, sebenarnya ini menjadi sesuatu hal yang ya menurut saya adalah suatu hal yang sifatnya, niscaya gitu ya. Jadi, ini jadi satu poin yang sebenarnya, penting untuk kemudian dilakukan. Terlebih tadi saya sampaikan bahwa membawa suara aspirasi dari orang-orang Palestina ini sebenarnya jadi satu poin penting yang harus dibawa oleh Indonesia dan negeri-negeri muslim yang lain yang sudah berkomitmen untuk masuk dalam Board of Peace sehingga kita memaknai bahwa Board of Peace itu adalah room to diplomacy, bukan room to ceremony, Iya. bukan room to party gitu ya. Tapi ini menjadi satu poin yang sebenarnya harus benar-benar dimanfaatkan secara lebih optimal kalau memang kita benar-benar sudah beritikat untuk joining the stream seperti itu. Baik, terima kasih untuk analisisnya Pak Agung Nurwijoyo, dosen hubungan internasional Universitas Indonesia di World Now CNN Terima Indonesia siang kasih. hari ini. Selamat siang. Selamat siang.